Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha rabbar rahim. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin. Wa shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat isya, tarawih dan witir Masjid 17 rahimakumullah. Ada 6 hal yang tidak bisa kita hindari. Siapapun di antara kita tidak bisa menghindari 6 hal ini. Yang pertama, tidak bisa menghindarkan diri dari perjalanan waktu ke depan li ajalim musamma. Waktu berjalan ke depan, tidak ke belakang. Oleh karena itu, kita berpacu dengan waktu, kelihatannya bertambah umur, tetapi sebenarnya berkurangnya kesempatan. Banyak Allah berfirman dengan wawul qasam dalam Al-Quran, wal asri wad duha wal laili wan nahari. Sumpah dengan waktu, maka kita tidak bisa mengulangi waktu yang telah lalu. Mungkin tanggalnya bisa, tapi bulannya sudah beda. Mungkin tanggalnya bisa, bulannya bisa, tapi tahunnya sudah beda. Maka tiada kalimat, tidak ada sejauh masa lalu, dan tidak ada sedekat-dekat masa yang akan datang. Kenapa kiamat kok dengan bahasa qoribun, dekat? Karena di depan akan. Oleh karena itu, manusia tidak bisa menghindarkan diri dari perjalanan waktu li ajalim musamma wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Yang kedua, manusia tidak dapat menghindarkan diri dari kerepotan, repot, syughul. Dalam hadis qudsi, tafarroh li ibadati amla sotroka hinan wa asuddak fakroh wa illa taf'al malatu yadaka syughlan walam asuddak fakroh. Penuhilah waktumu untuk beribadah, niscaya Allah mencukupi hidupmu dan menjauhkan dari rasa miskin. Tetapi bila kamu tidak mau beribadah, akan kupenuhi kedua tanganmu dengan syuhul, repot. Dados nek tiyang ibadah menika radi kalem, seperti bagaimanapun rumitnya ada tempat bersandar yaitu Allah, jadi luwes. Tetapi orang yang tidak beribadah, bahasa kita gentawilan, syuhul, repot terus. Oleh karena itu, manusia tidak ada yang tidak repot. Akan beribadah ya repot, tidak beribadah ya repot. Wong selingkuh saja repot. Selingkuh. HP-ne kudu loro, kudu goroh. Nek selingkuh ora goroh ya ora bisa. Ya, hatine ketar-ketir mau kecekel kayak gitu. Repot. Jadi maksiat juga repot, ibadat juga repot. Tapi repot-repotnya ibadah ada yang diharap-harap ridho Allah. Tapi kalau bermaksiat tidak usah ngarep-harap, mesti dosanya jatuh. Oleh karena itu repot-repot kita beribadah. Khujibatil jannatu bil makarihi wa khujibatin naru bisyahawat. Surga itu diliputi hal-hal yang merepotkan. Puasa, zakat, haji, umroh, silaturahim, taklim, kan repot semua. Tetapi ada yang diharapkan ridho Allah dan surganya Allah. Itulah yang kedua, manusia tidak bisa menghindarkan diri dari kerepotan.
Jagung terus ya repot, selonjor terus ya repot, sare terus ya repot, melaku terus ya repot. Mana ada orang tidak repot? Yang ketiga, tidak dapat menghindarkan diri dari ketidakcukupan, ketidakpuasan. Kalau ada manusia diberi satu lembah emas, pasti ingin dua. Padahal selembah emas loh. Kalau ia dituruti punya dua, pasti ingin tiga. Tidak ada yang mencukupkan mulut manusia kecuali sebutir pasir. Sebutir pasir itu cukup. Jenengan dahar lontong, kruyuk wonten pasire, cukup siji. Mboten mungkin nyuwun lontong sing akeh pasire itu. Yang di mulut dikeluarkan, yang mau dimakan diinjen bukan pasire. Tapi kalau rumah, mobil, tanah, toko, berapapun mau, kalau tidak pandai bersyukur pada Allah. Oleh karena itu orang yang selalu tidak puas selamanya tidak menemukan ketenangan batin. Maka bahasa kita adalah syukur dan tawakal kepada Allah. Yang keempat, manusia tidak dapat menghindarkan sekecil apapun mesti punya penyakit. Apakah penyakit rohani, penyakit jasmani, penyakit sosial, penyakit spiritual. Jadi kalau jamaah Masjid 17 sekarang semua dilarikan ke lab, check up general, mesti kecekel itu. Ada ini, kurang ini, tidak ada yang sempurna, betul nggak ada. Jadi manusia apalagi rohani, ya rohani. Menjelang Idul Fitri, banyak orang yang pelan-pelan terkena penyakit gelisah. Ya. Arbada kene durung dia apa-apa, lah itu sudah. Arbada kok umai durung dicet. Nah. Maka BI menghitung inflasi di Banyumas ini terjadi pada bulan Ramadan dan bulan Syawal. Ya, aneh ya. Karena umat Islam banyak borong yang tidak diperlukan. Nah, terjadi inflasi. Oleh karena itu, manusia haruslah didekatkan dengan agama, bersyukur, dan bersyukur. Yang kelima, manusia tidak dapat menghindarkan diri dari salah dan khilaf. Pangginanipun lah. Rasulullah saja bersabda, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu punya salah, khilaf sekecil apapun. Tetapi Allah Maha Pengampun, sebaik-baik yang bersalah adalah sadar dan memperbaiki diri. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih baik dari awal. Mungkin waktu muda nakal, setelah tua taubat, itu baik. Daripada waktu muda alim, taat, waktu tua malah nun sewu gemblung. Nah itu malah bahaya. Menungsa tinggi. Kadang beras, kadang jagung, kadang waras, kadang gemblung katanya. Bingung kok gemblung. Nah kalau gemblungnya sampai tidak ada yang ingatkan, ya, kebacut sampai tua, ya su'ul khotimah. Makanya Allah berfirman indah sekali, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih baik dari awal. Finish lebih baik dari start. Lebih baik kalau ada maraton, berangkat pertama dari start itu yang tenang saja. Tapi nanti terakhir nabrak pita, lah dia yang punya piala. Daripada start kenceng menjelang finish semaput, nah, tidak dapat apa-apa itu. Maka dengan demikian, marilah kita beranjak, yang penting ke depan lebih baik. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah orang yang beruntung.
Itulah manusia tempatnya lupa, tempatnya salah. Tetapi Allah Maha Pengampun membuka pintu taubat lebar-lebar sebelum ditutup dengan dua hal. Satu, nyawa sudah di leher. Yang kedua, matahari sudah terbit dari barat. Penyesalan tidak berguna itu kalau sudah itu. Mari kita masih, insya Allah masih punya kesempatan, kita gunakan memperbaiki diri. Yang terakhir, manusia tidak dapat menghindarkan diri dari kematian. Kita bersyukur loh, diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita bersyukur diberitahu, mau tidak mau, siap tidak siap, pasti. Nah, maka kita lebih baik siap. Orang takut mati itu karena 4 hal. Sama. Jangan dikira loh, saya sudah nekat berani mati, belum. Saya pun takut gitu, nuwun sewu. Mengapa? Karena 4 hal. 1, merasa belum banyak sangunya, bekalnya belum banyak. Ya Allah, yang saya andalkan apa ya? Sholat sering tidak khusyuk, puasa ya mudah-mudahan, tapi bersempurna betul apa enggak gitu kan. Jadi masih merasa belum banyak sangunya. Yang kedua, merasa banyak dosanya. Terbayang itu, ya Allah, iya ini banyak dosanya. Yang ketiga, berpisah dengan yang dicintai, jabatan, harta, keluarga, tanah. Kan tidak ingin berpisah. Dan yang keempat adalah khawatir akibat yang diperolehnya setelah mati. Mari bersama-sama 6 hal ini kita ambil hikmahnya, di mana semua itu tidak bisa dihindari, tapi kita bisa mengatasinya, mencari solusinya dengan meningkatkan iman dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Makatan kirang langkung 6 hal yang tidak bisa dihindari. 1, perjalanan waktu. Yang kedua, kerepotan. Yang ketiga, ketidakpuasan. Kemudian tidak bisa kita hindari, mesti ada sakit sekecil apapun dalam tubuh dan jiwa kita. Yang kelima, kita tidak bisa menghindari dari kesalahan yang mungkin tidak kita sadari. Yang keenam, kita tidak bisa menghindari dari kematian. Semuanya kita hadapi dengan iman dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.